What's up Fucker Lover, welcome back to Fucker Travel. Kali ini gue mau ke NTT dan kebetulan naiknya itu Batik Air. Kita terbang dari Terminal 2 dan terbangnya sekitar jam 2 pagi. Ini gue baru sampai di Terminal 2 dan sekarang Batik Air tinggal check-in online aja. Dan kalau nggak ada bagasi bisa langsung ke ruang tunggunya. Dan karena gue memang tidak pakai bagasi, cuman bawa backpack aja, jadi gue langsung jalan untuk menuju ke ruang tunggunya. Kebetulan ini gue datangnya lumayan pagi ya, sekitar jam 12 kurang gitu gue udah nyampe di Terminal 2. Jadi gue memutuskan untuk jalan-jalan aja. Sudah banyak yang tutup, tapi ini ada vending machine iJuice kayak di Singapura. Seperti inilah suasana koridor Terminal 2. Agak sepi memang karena udah tengah malam ya. FYI, gue sudah beberapa kali terbang ke NTT dengan menggunakan Batik Air ini. Dan yang kali ini agak spesial. Apa spesialnya? Nanti gue kasih tahu. Untuk penerbangan dari Jakarta menuju Kupang itu dilayanin sama 3 maskapai berbeda yang gue tahu ya. Ada yang pertama Batik yang akan gue naikin. Terus beda beberapa menit itu ada Citylink. Dan yang keberangkatan pagi itu ada Garuda. Untuk keberangkatan kali ini gue ngerasa agak kosong nih Batik Air. Mungkin karena Garuda kemarin ada online travel fair ya. Jadi yang Garuda itu dapat harga bisa lebih murah daripada Batik. Dan seperti inilah interior dari Batik Air. Di depan ada 12 kursi business class. Dan sisanya ke belakang adalah economy class. Dan gue duduknya di ekonomi dong. Nah, spesialnya kali ini adalah kali ini Batik Air ada in-flight entertainment ya guys. Kenapa gue bilang spesial? Karena biasanya di flight-flight sebelumnya yang gue naikin Batik Air Jakarta ke Kupang, CGK ke Kupang ini itu nggak ada IFE-nya. Jadi putih doang atau ada IFE-nya cuman nggak bisa dipakai. Jadi ya kebetulan banget lah ini pas mau gua review pas ada IFE-nya. Ini layarnya oke, lumayan responsif. Ini juga ada colokan USB buat ngecas, cuman earphone-nya mesti bawa sendiri. Ini mejanya standar, ada noda dikit. Nah, untuk legroom tentu saja ini lega ya, jadi lebih luas. Oh ya, sama satu lagi, ini pesawatnya Airbus A320 seperti yang tertera di kartu penunjuk keselamatan ini. Dalam waktu 3 jam, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami sampaikan bahwa merokok dilarang selama Anda berada di dalam pesawat termasuk portal elektrik, serta dilarang untuk mengaktifkan atau merusak alat pendeteksi asap. Nah, kebetulan juga karena ini spesial ya, layarnya itu nyala, maka petunjuk keselamatannya pakai video. Ini gue belum pernah lihat sih yang punya Batik Air. Kalau kalian gimana? Udah pernah lihat belum? Selanjutnya kita lihat lavatory atau toilet dari Batik Air ini seperti apa. Kaca seperti biasanya normal ya. Ini kerannya yang model teken, cuman tidak ada sabun. Terus dudukan toiletnya juga kotor ya, tidak dibersihin. Sama ini sih sabun sih nggak ada. Waduh, parah. Sisanya tisu-tisuan ya normal lah. Oh ya, karena tadi gua udah bilang ini agak kosong ya pesawatnya, jadi gua ambil satu row sendiri. Dan gue memutuskan untuk tiduran supaya enak tidurnya. Jadi tidur satu row sendirian. Gue naikin armrestnya supaya gue bisa rebahan kayak gini. Masih ada 2 jam lebih, 2,5 jam. Ya gue mencoba tidur dengan posisi seperti ini. Cuman di tengah-tengah entah kenapa lampunya dinyalain ya, jadi agak kurang bisa tidur gitu. Dan ini udah mungkin kurang dari setengah jam lagi menuju destinasi. Jadi udah gue mutusin bangun aja. Oh ya, ini juga makanannya sama Batik dikasih roti dan juga air mineral kemasan gelas. Ya udah, kita makan aja ya daripada nggak ngapa-ngapain. Ini rotinya ya begitulah.
Dan inilah kondisi di luar pas lagi sunrise ya, karena kan berangkatnya kita jam 2 subuh, jam 2 pagi. Penerbangannya itu flightnya 3 jam. Ini di NTT atau di Kupang itu jam 6 pagi, sekitar jam 6 pagi lah. Untuk membunuh rasa bosan, saya mencoba membaca-baca majalah dari Lion Air Group, karena ternyata kita berputar-putar di atas langit Kupang. Karena kenapa? Karena bandaranya belum buka. Jadi ada 2 pesawat dari Jakarta, satu Batik, satu Citylink, yang muter-muter keliling-keliling di atas langit Kupang. Bandaranya baru buka jam 6, jadi kita baru bisa mendarat jam 6. Karena lampu kabin pesawatnya juga tidak dimatikan, jadi saya record aja dan saya tunjukkan ke teman-teman di sini seperti apa sih kondisi langit dan pulau NTT Timur terutama ya. Seperti ini selama beberapa detik ke depan, beberapa saat ke depan gue akan tampilkan footage-ya. Waktu beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Bandara Udara. Dan akhirnya kita final approach dan saatnya mendarat. Pada tamu kami yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara El Tari di Kupang. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, mohon perhatian Anda untuk membawa serta dan parkir juga kita lewat Jet Bridge, dan di sebelah sudah ada Citylink yang berangkat dan mendaratnya itu sekitar 5 sampai 10 menit sebelum Batik Air.
Seperti inilah suasana Bandara El Tari Kupang di pagi hari. Masih segar udaranya, tidak ada polusi seperti di Jakarta. Dan thank you banget yang sudah menyaksikan Fucker Travel edisi kali ini. Selanjutnya gue akan kasih bonus bagaimana kondisi atau suasana Bandara El Tari Kupang edisi kedatangan. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao!